Sejumlah warga menggerebek sebuah warung kelontong yang dicurigai menjual obat-obatan terlarang yang masuk kategori tidak dijual bebas. Penggerebekan warung ini terjadi di Kampung Pangleseran, Desa Sirna Resmi, Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penggerebekan warung bermula dari aduan masyarakat yang melihat banyaknya para pemuda dan pelajar yang sering bolak-balik mendatangi kios tanpa membawa barang belanjaan. Atas kecurigaan, salah seorang warga berpura-pura membeli obat yang dicurigai dan benar terbukti. Setelah diketahui menjual obat keras, warga kemudian menggerebek kios tersebut. Dalam penggerebekan, warga menemukan ribuan butir obat keras golongan G beragam jenis seperti Tramadol, Trix, dan Eximer dalam satu kantong besar. Petugas Polsek dan Koramil yang datang langsung memeriksa 3 penjaga warung dan menyita ribuan butir obat yang sedianya hanya dijual dengan resep dokter. Untuk sementara itu kita amankan ada 1.102 dari obat keras terbatas. Nanti kita informasikan kembali. Nah, informasinya itu didapat dari luar, ya, dari wilayah Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten. Saat ini ketiga pemuda yang berinisial H, A, dan M masih menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Warga dihimbau untuk melaporkan ke pihak berwajib jika ditemukan adanya aktivitas warung atau toko yang mencurigakan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pasca terungkapnya 7 narapidana kabur dari rumah tahanan negara kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak. Sidak dilakukan untuk mengecek dan melihat langsung masalah yang ada di rutan Salemba hingga memicu kaburnya 7 tahanan napi kasus narkoba. Anggota Komisi 13 juga meminta keterangan terkait kronologis kaburnya tahanan, kapasitas, hingga sumber daya manusia yang ada di rutan Salemba. Ini profiling. Ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Jadi loncat itu terus di sana blank spot. Sekedar pengingat, 7 narapidana narkotika yang kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat terjadi saat jadwal pergantian petugas jaga. Estimasi kaburnya napi terjadi pada pukul 7.50 pagi Selasa lalu. Ketujuh napi memotong teralis besi kamar yang posisinya berdekatan dengan kamar mandi. Setelah berhasil menjebol teralis, napi kasus narkotika ini menuruni kamar menggunakan kain sarung yang diikat. Setelah berhasil menuruni tembok kamar, para napi ini masuk ke gorong-gorong yang teralisnya sudah dalam kondisi terpotong. Sementara itu, pasca kaburnya 7 napi dari Lapas Salemba, saat ini teralis gorong-gorong yang diduga jadi akses pelarian napi sudah kembali dilas. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Arogansi dan nada tinggi tak lagi terdengar kala Ivan Sugianto mengunggah video permintaan maaf melalui media sosial. Ia menyesal melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Kita ayo biar selesai. Menggonggong. Menggonggong. Menggonggong dan apa biarin. Suasana emosi ini jelas berbeda dibanding saat Ivan melakukan persekusi terhadap korban hingga nekat menantang orang tua ES.
Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Sebagai catatan, meski kedua belah pihak yang berseteru sudah berdamai, proses hukum kasus persekusi siswa tingkat menengah atas di Surabaya ini masih berjalan di kepolisian. Bahkan Polda Jawa Timur menugaskan Direktorat Cybercrime untuk mengawal kasus yang jadi sorotan publik ini. Sejak kemarin, Cyber Polda Jawa Timur memberikan asistensi ya terkait dengan penanganan kasus ini. Mudah-mudahan dengan asistensi ini akan segera dapat menyimpulkan peristiwa ini sehingga masyarakat nanti bisa kita berikan informasi yang lurus ya terkait dengan penanganan masalah ini. Sejauh ini polisi telah memeriksa 8 saksi. 8 saksi mencakup guru serta Ivan Sugianto yang merupakan terduga pelaku persekusi siswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Yang telah terjadi. Ini apain kok dipukul, dihajar? Ini kenapa rantai di sini nih? Mas hari ini simpan. Seorang bocah perempuan di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau babak belur dengan leher terlilit rantai yang terkunci dengan gembok. Mas hari ini sakit mata, tapi takut simpan ya Allah. Bocah berinisial A ini memohon kepada tetangganya untuk melepaskan rantai yang menjerat lehernya. Melihat kondisi seperti ini, sang tetangga melaporkan kejadian ini ke polisi. Mirisnya yang menganiaya bocah malang ini adalah ibu kandungnya sendiri. Anak ini memang pada saat kita temukan lehernya ada di rantai. Rantainya lumayan besar juga, ada 2 kali lilitan di lehernya, kemudian kakinya diikat pakai tali rafia, seperti itu. Sementara itu, pelaku mengaku kesal terhadap korban karena kerap mencuri, berbohong, dan suka kabur dari rumah hingga berhari-hari. Sebenarnya kalau dari awal anak itu ngaku, saya tanya dia mencuri, dia ngambil barang itu 1-2 kali. Saya nggak mungkin ngelakuinnya, cuma karena dia nggak ngaku-ngaku. Sampai dia berusaha mencari di rumah itu semua barang dibongkar-bongkar. Setelah saya emosi, saya kesal, baru anak itu ngaku. Itu aja terjadinya, Bang. Saya cuma pukul dia, karena dia mau kabur. Pakai apa, Kak? Pakai rantai besi. Terus ibu ikat dia? Iya, karena dia sering kali kabur. Ini kalau dia kabur udah ke 6 kalinya dia kabur dari rumah. Dia kalau kabur selalunya nggak pulang, sampai 7 hari, 4 hari, kadang seminggu. Saat ini korban masih ditampung di unit reskrim Polsek Bengkong. Polisi berencana memberikan pendampingan psikolog anak kepada korban dan menyerahkan korban ke shelter perlindungan anak Kota Batam. Kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga juga terjadi di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. 2 bocah kakak beradik diikat rantai besi oleh ayah kandungnya sendiri karena kesal dengan ulah anaknya yang sering mencuri untuk jajan. Setelah dipanggil polisi, ayah korban yang sekaligus pelaku mengaku bersalah dan minta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Si anak berusaha untuk membuka pintu dan jalan dari rumah yang di Blok Rabu menuju rumah neneknya yang ada di Blok 1. Sepanjang jalan otomatis warga melihat kejadian tersebut. Jadi ketika si anak sampai di rumah neneknya, terjadilah perkumpulan massa di situ menanyakan apa yang terjadi, dan ternyata si anak pun ya mengakui. Saat ini kakak beradik ini telah dikembalikan ke orang tuanya dan akan selalu diawasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, dan Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Seorang ayah di Temanggung, Jawa Tengah, tega ruda paksa pacar anaknya yang berusia 11 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Grebek.